ditangguhkan dilirik oleh investor asing, dan Pasar Kliwon direncanakan akan dijadikan pusat dosis pasar perbelanjaan modern. Pelaku pencurian dengan memberatan di rumah tetangga diringkus oleh Satreskrim Polres Brebes setelah berhasil merampas uang puluhan juta rupiah beserta emas. Dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional 2022, Persatuan Wartawan Indonesia Pati mendapat kejutan dari Kapolres dan Dandim 0718 Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pelaku pencurian dengan pemberatan di rumah tetangganya berhasil ditangkap Satreskrim Polres Brebes. Petugas pun menggelandang pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berhasil membawa kabur uang puluhan juta rupiah beserta emas. Inilah video milik tim Resmo Polres Brebes saat membekuk pelaku pencurian dan pemberatan. Tim dipimpin Aibtu Tito Ambar Pramono, pelaku yang bernama Rian Andika Kurniawan, warga Desa Lubuk, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, berada di belakang Pasar Tanjuk sebelum polisi kemudian menggelandang pelaku ke Mapolres Brebes. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di rumah tetangganya Uun Hayatun. Pelaku yang telah ditetapkan tersangka mengaku mencuri saat dirinya usai mabuk, kemudian menuju rumah korbannya yang sepi ditinggal pemiliknya pergi untuk masuk menyelinap melalui jendela yang dicongkel menggunakan obeng. Wakapolres Brebes Kompol Arwansa mengatakan, saat masuk ke dalam rumah korban, tersangka mengambil tas berisi uang sebesar 55 juta rupiah, perhiasan emas, handphone, serta modem internet. Adapun kronologisnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 4.30 WIB di rumah korban diketahui bahwa pelaku masuk dengan cara menjongkel jendela samping pintu jendela rumahnya yang terkunci dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku. Kemudian tersangka masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil tas yang tergeletak di atas kasur yang ketika dibuka isinya ternyata sejumlah sebanyak 55 juta rupiah beserta perhiasan emas. Kemudian pelaku juga pada saat di dalam rumah kemudian mengambil satu buah handphone yang tergeletak di samping tas tersebut. Selain menangkap tersangka yang dijerat dengan ancaman 7 tahun penjara, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya seperti sepeda motor yang dibeli tersangka dari hasil kejahatannya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Meningkatnya kasus pasien COVID-19 dan antisipasi sebaran varian baru Omikron menyebabkan jajaran Satgas COVID-19 gencar melakukan patroli penegakan protokol kesehatan. Jajaran petugas kepolisian mobile memantau aktivitas warga di tengah keramaian untuk selalu menaati protokol kesehatan serta membagikan masker. Jajaran Polres Batang Sektor Gringsing tak henti-hentinya melakukan patroli keliling desa untuk memantau aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah hingga saat ini. Adanya informasi peningkatan kasus dari sejumlah desa di 15 kecamatan yang ada membuat para petugas tidak kendor dalam menegakkan protokol kesehatan. Selain melakukan sosialisasi bahaya virus corona, mereka juga membagikan masker ke masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut. Salah seorang warga yang tak memakai masker saat antri menunggu giliran vaksin langsung ditegur petugas dan diberi masker seperti yang dialami oleh Nur Iza. Dirinya mengaku terburu-buru saat akan berangkat vaksinasi yang dilaksanakan di kantor Balai Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing. Nganter kok Pak. Oh gitu, ini antri apa? Nganter Vaksin. ibu. Udah vaksin Ibu? Ampun. Wakapolsek Gringsing Ibtu Agus Supriyanto bersama jajarannya rutin keliling desa melakukan pemantauan terhadap warganya dan memberikan sosialisasi serta mendatangi kerumunan warga dengan membagikan masker. Hal tersebut dikarenakan saat ini grafik menunjukkan adanya kenaikan kasus pasien terpapar virus corona. Di tengah situasi seperti saat ini, seluruh petugas yang ada di Mapolsek melakukan patroli dan pendampingan vaksin, manakala terdapat warga yang tidak menaati protokol kesehatan, seperti tak bermasker langsung diberi masker untuk dipakai. Oh itu kami bagi masker, Mas, selalu bagi masker, lalu istilahnya menerapkan protokol kesehatan. Kenapa Pak? Karena untuk COVID saat ini belum selesai. Jadi kita selalu menghimbau, tidak intinya kepada warga masyarakat untuk selalu prokes.
Di antara salah satunya memakai masker, disiplin memakai masker. Gitu, Pak. Ya, oke. Ya. Para petugas mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas selama pandemi masih berlangsung. Dikarenakan hanya dengan cara itulah sebaran rantai virus corona dapat terputus. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Kasus COVID-19 varian Omikron di Jawa Tengah melonjak cukup tajam beberapa hari ini, seperti di Kota Semarang dan Kota Solo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mempersiapkan kemungkinan terburuk akibat lonjakan Omikron dengan menyiapkan skenario seperti saat varian Delta menyerang pada 2021 lalu. Varian Omikron yang sudah masuk ke Jawa Tengah mulai terdeteksi sejak Januari lalu. Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, seluruh kepala daerah harus mempersiapkan antisipasi lonjakan varian Omikron. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mempersiapkan kemungkinan terburuk akibat lonjakan Omikron di Jawa Tengah. Ganjar telah melakukan koordinasi untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat, rumah sakit dan sumber daya manusianya, obat-obatan, dan juga oksigen. Pihaknya telah menyiapkan skenario sama seperti saat menghadapi serangan varian Delta di tahun 2021 lalu. Hal tersebut dilakukan agar kejadian buruk di tahun lalu jangan sampai terulang kembali. Yang pertama kita siapkan tempat-tempat isoter, lalu rumah sakit dalamnya ada SDM, lalu ada obat-obatan dan beberapa rumah sakit sudah menyiapkan oksigen. Jadi ini persiapan yang sedang kita siapkan. Tapi persis seperti perintah Pak Presiden tadi, yang penting masyarakat sekarang taat prokes, minimal masker. Masker menjadi kewajiban utama karena banyak aktivitas yang mereka pasti berada pada tempat kerumunan seperti pasar, mereka berdagang, mereka ke sekolah dan sebagainya. Seperti diketahui di Provinsi Jawa Tengah ada sejumlah daerah diantaranya Kota Semarang dan Kota Solo yang mengalami peningkatan pasien kasus Omikron. Pentingnya penerapan protokol kesehatan menjadi kunci agar tidak terjadi kasus varian Omikron di Indonesia. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Pola bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya.
Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api yo bentuke yo. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Yang masih bersama Jateng hari ini pemirsa, investor asing melirik 2 lahan bekas bangunan di Kudus, Jawa Tengah. Mereka dijadwalkan meninjau lokasi lahan tersebut pada pekan depan. Adapun 2 lahan itu yakni bekas gedung Ngasirah di Jalan Jenderal Sudirman dan Matahari Mall Kudus, Jalan Lukmono Hadi. Lahan mati yang dilirik investor adalah bekas gedung pertemuan Ngasirah dan bekas bangunan Mall Matahari yang terbakar tahun 2018 silam. Dua-duanya kini berbentuk tanah kosong karena bangunan telah dirobohkan. Selain 2 lahan kosong tersebut, pengusaha asal Tiongkok disebutnya juga berminat untuk membangun pasar Kliwon menjadi pasar grosir. Mereka ingin menata kawasan tersebut untuk dijadikan pusat perbelanjaan modern. Adapun satu investor asal Tiongkok yang tertarik berinvestasi di kota Kretek dengan nominal investasinya mencapai triliunan rupiah. Investor tersebut yang akan bergerak di pengolahan sampah menjadi biogas, terkait tahapannya sudah dalam tahap menekan MOU dengan pemerintah Kabupaten Kudus. Bupati Kudus Hayam Hartopo mengungkapkan pekan depan mereka akan meninjau ke lokasi. Untuk investasi sementara ini kemarin baru kita sore-sore kerja yang sudah ada MOU itu terkait masalah pengolahan sampah. Tapi tindak lanjutnya sementara ini masih belum. Kemarin juga ada yang sore terkait masalah Matahari juga untuk Ngasirah. Ini pun sudah mengirim draft MOU. Tinggal nanti kelihatannya minggu depan kalau salah itu bisa untuk langsung ditinjau di Kabupaten Kudus kondisi Matahari maupun dari gedung Ngasirah. Tapi untuk draft MOU-nya sudah terkirim, tapi belum dibuat secara formal. Dan nanti dan ada yang menanyakan dari Tiongkok juga untuk investasi terkait masalah mereka kantor. Tapi sampai saat ini belum ada. Sebelumnya pada 2020, banyak investor yang berniat datang ke Kudus, namun setelah akibat dari pandemi, para investor tersebut menghilang. Hartopo berharap langkah lanjutan bisa terjadi setelah peninjauan itu dan terrealisasi, mengingat di masa pandemi, Kabupaten Kudus sangat sepi dari investasi. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kabupaten Kudus Rabu siang ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin. Hari Pers Nasional 2022 menjadi kesempatan penting untuk melakukan refleksi sekaligus mempertegas peran dan fungsi media massa serta para pelakunya. Baik jurnalis, perusahaan media maupun lembaga pewarta dalam menopang kemajuan bangsa serta mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas, makmur, dan sejahtera. Gus Muhaimin turut memotong tumpeng dan menyerahkan pada Ketua PWI Kabupaten Kudus Saiful Anas. Bupati Kudus Hayam Hartopo juga mendampingi dan menyerahkan kue pada Sekretaris PWI Kudus Ali Bustami. Usai seremonial, Gus Muhaimin mengatakan organisasi kewartawanan harus terus berkembang dan semakin diperkuat lagi.
Hal itu dilakukan untuk menekan adanya oknum wartawan yang tidak profesional. Profesional yang tidak akurat, yang tidak berimbang, yang memberikan berita yang tidak profesional. Karena itu, lembaga seperti PWI memiliki peran penting untuk meningkatkan profesionalisme jurnalistik sekaligus melahirkan satu iklim media yang mencerdaskan. Begitu juga para pelaku sosial media memiliki kesempatan untuk aktif sebagai bagian dari sumber informasi dan jurnalisme. Selamat Hari Pers Nasional, moga-moga kepada wartawan yang ada di Kudus, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia, moga-moga semuanya sehat, terus sukses dalam melaksanakan tugas sebagai jurnalis. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini juga mengatakan sejak meledaknya dunia digital, terutama teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, bahkan di luar jangkauan banyak orang. Kedahsyatan teknologi informasi membuat semua harus mampu untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan secara lebih baik. Bupati Kudus Saim Hartopo turut mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada awak media di Kudus. Ia mengungkapkan bahwa rekan-rekan pers selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Kudus dalam mensosialisasikan kebijakan daerah. Baru kali ini ada seremonial seperti ini merupakan kebanggaan dan merupakan kenang-kenangan untuk kita semua. Dalam kesempatan ini juga Bupati Kudus meminta untuk terus perkuat organisasi kewartawanan agar para wartawan yang memberitakan secara tidak akurat dan tidak berimbang tidak bisa berkembang. Ia juga meminta agar wartawan meningkatkan profesionalitasnya melalui berbagai uji kompetensi kewartawanan. Dengan demikian banyak tercipta wartawan-wartawan yang bertanggung jawab atas pemberitaannya. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki.
Rene go rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa, merayakan Hari Pers Nasional Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pati atau PWI Pati menggelar acara doa dan potong tumpeng di kantor sekretariat PWI Pati pada Rabu siang. Selain itu, PWI Pati juga mendapat kejutan dari Kapolres Pati dan Dandim 0718 Pati. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pati atau PWI Pati menggelar doa dan potong tumpeng di kantor sekretariat PWI Pati pada Rabu siang. Pada acara memperingati Hari Pers Nasional tersebut, PWI Pati juga menyerahkan kartu anggota bagi anggota baru PWI kepada sejumlah wartawan. Selain itu, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing dan juga Dandim 0718 Pati Adi Ilham Zamani datang dan memberikan kejutan kepada PWI Pati pada Hari Pers Nasional tahun ini. Menanggapi hal itu, Ketua PWI Pati M. Nur Effendi menyampaikan terima kasihnya atas kejutan dan ucapan selamat dari Kapolres Pati dan Dandim 0718 Pati yang ia katakan sebagai mitra kerja PWI Pati. Ya, PWI Pati kebetulan hari ini ada tasakuran kecil-kecilan tadi, doa bersama. Terus kemudian siang harinya kebetulan kita dapat surprise dari Pak Kapolres sama Pak Dandim. Sekaligus menyampaikan ucapan selamat dari Pers Nasional kepada teman-teman media dan wartawan di Pati. Nah, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi, atensi dan supportnya dari mitra kerja kami. Jadi selama ini kita sudah sinergi dengan Polres maupun Kodim untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kegiatan dua instansi itu dan juga bersama-sama membangun daerah, mendorong akselerasi pembangunan daerah. Bertepatan dengan Hari Pers Nasional ini, Ketua PWI Pati M. Nur Effendi berpesan kepada para wartawan yang terhimpun dalam PWI Pati dapat meningkatkan profesionalitas. Ia juga berpesan kepada rekan-rekan PWI Pati untuk tetap menjaga integritas dan menjadikan wartawan bukan sekedar profesi, melainkan sebagai ikhtiar bersama untuk membangun bangsa maupun daerah dan ikut serta menangkal berita hoaks yang semakin banyak di era ini. Dari Pati, Fajar Bukti, Lingkar TV, melaporkan. Kunjungi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan P2MKP LKNP Pati, BP2MI Wilayah Jawa Tengah mengapresiasi pelatihan sektor fishing yang dilaksanakan oleh P2MKP LKNP Pati. Pelatihan sendiri dilaksanakan selama 8 hari dengan rincian waktu 120 jam. Saya sengaja berkunjung melihat BP2MI Wilayah Jawa Tengah kunjungi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP LKNP Pati pada Selasa sore. Dalam kunjungan tersebut, pihak BP2MI Wilayah Jawa Tengah mengapresiasi pelatihan sektor fishing yang dilaksanakan oleh P2MKP LKNP Pati. Kepala BP2MI Wilayah Jawa Tengah Pujion mengungkapkan bahwa pelatihan sektor fishing yang dilaksanakan oleh P2MKP LKNP Pati sudah sesuai dengan kurikulum nasional. Ia berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik, teori maupun praktik, agar mempunyai bekal yang cukup untuk bekerja di luar negeri, khususnya Korea di sektor fishing. Nah, pelatihan yang dilaksanakan di LKMP tentunya kami apresiasi karena sudah
mengacu dengan ketentuan kurikulum nasional, dan ini salah satu di Jawa Tengah yang sudah melakukan pelatihan khususnya sektor fishing ini, sehingga kami harapkan ini tetap kualitas itu dipertahankan agar calon pekerja migran yang lulus uji kompetensi ini benar-benar dapat kompeten berkompetisi di negara Korea. Sementara itu, Ketua P2MKP LKNP Pati Teguh Santoso mengungkapkan untuk menyiapkan calon pekerja migran agar mempunyai skill di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa sejak 2019, P2MKP LKNP Pati sudah menerima peserta sebanyak 1.400 peserta. Dari 1.400 peserta tersebut, pihaknya mengaku para peserta sudah berkompeten di bidang kelautan dan perikanan. Tujuan kita dari Lembaga Kemaritiman dan Nelayan Pati itu adalah menyiapkan tenaga skill, yaitu ada berkompeten di bidang kelautan dan perikanan. Satu itu, yang kedua untuk mendapatkan sertifikat BSDP training, yaitu ada sebagai salah satu kewajiban dasar untuk bekerja melaut. Itu yang kegiatan di sini dari sana. Jadi harapan kita setelah dia melaksanakan kegiatan praktek diklat, dia harus satu berkompeten secara formal, ya, mendapatkan sertifikat. Samping itu dia juga harus betul-betul bisa mempunyai skill lebih dibanding dengan yang tidak. Jadi itu skillnya adalah penanganan ikan di atas kapal. Jadi ini angkatan keberapa, Pak? Angkatan yang 23. Angkatan 23. Angkatan 23. Terima kasih. Seperti diketahui, pelatihan sektor fishing dilaksanakan selama 8 hari dengan rincian waktu 120 jam di LKNP Pati. Peserta sendiri tidak hanya diikuti oleh peserta dari Pati, melainkan juga dari daerah lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.